Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Tengah, dan juga Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Timur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengajaran tentang puasa saya bagi dalam beberapa bahagian. Yang pertama adalah dasar daripada puasa, kemudian yang kedua arti daripada puasa, kemudian yang ketiga adalah syarat daripada puasa, dan kemudian yang berikut adalah bagaimana kita berpuasa dengan benar sesuai dengan aturan daripada Tuhan. Kita melihat bagian yang pertama, dasar puasa ini terdapat di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang ke-14. Dijelaskan di sana bahwa puasa itu adalah merupakan ketetapan daripada Tuhan. Puasa itu merupakan perintah Tuhan yang disampaikan oleh para nabi kepada umat Tuhan, bahkan kepada imam-imam. Bahkan puasa itu adalah merupakan sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat bagian yang kedua adalah arti daripada puasa. Berpuasa berarti mengosongkan diri. Berpuasa berarti tidak makan dan tidak minum. Berpuasa berarti mengasingkan diri dan mengambil waktu dengan Tuhan. Dan berpuasa berarti kita mengundang Roh Kudus untuk menghidupkan firman yang ada di dalam diri kita, sehingga firman itu hidup dan firman itu boleh berperan aktif, berperan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saudara, kita melihat bagian yang berikut adalah syarat dari berpuasa. Berpuasa, syarat pertama adalah tidak boleh bersedih. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berpuasa tidak boleh muram muka kita. Artinya muka kita tidak boleh bersedih, selalu bersuka cita ketika kita melakukan doa dan puasa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah minyaki rambut. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa puasa itu harus dipimpin oleh Tuhan, dan harus benar-benar ada di dalam kendali Tuhan. Tidak boleh berpuasa dengan kekuatan dan cara kita. Dan kemudian syarat yang berikut adalah selama kita berdoa dan berpuasa saudara, kita tidak diperkenankan, bahkan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Salah satu contoh kita lihat, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh meninju dengan semena-mena, kita tidak boleh bertengkar, bahkan tidak boleh berkelahi. Sebab ketika kita melakukan ini di saat kita berpuasa, berarti puasa kita tidak akan didengarkan oleh Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi. Berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan berdasarkan pengajaran firman Tuhan, saya bagi dalam 3 bahagian. Yang pertama adalah puasa persiapan. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai seterusnya, dijelaskan di sana bahwa Yesus melakukan puasa persiapan. Artinya sebelum Yesus terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Bapaknya, maka dia harus mengambil sikap untuk masuk di dalam doa dan berpuasa. Dan kita melihat saudara, selama 40 hari, 40 malam lamanya Yesus melakukan doa dan puasa dengan sempurna. Dan hasil daripada doa dan puasa itu benar-benar dirasakan, bahkan benar-benar mendatangkan
mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat yang spektakuler, mujizat yang luar biasa di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan oleh pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini menjadi contoh dan teladan kepada kita Bapak Ibu. Sebelum kita terjun dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, Tuhan inginkan dari kehidupan kita supaya kita boleh melakukan doa dan puasa sebagai persiapan, sehingga tatkala kita terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan yang kita kerjakan, terjadi mujizat, terjadi tanda heran, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang punya masalah dapat ditolong, bahkan mereka diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, puasa persiapan ini juga, haleluya, punya kuasa yang besar untuk bisa kita membawa orang, kita mempertobatkan orang untuk datang kepada Tuhan, bahkan kembali kepada Bapa di sorga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah kenapa kita harus berpuasa. Kita berpuasa untuk sesuatu masalah yang tidak bisa kita atasi. Saya berikan salah satu contoh Bapak Ibu Saudaraku. Salah seorang bapak, anaknya mengalami sakit yang begitu parah, mengalami kerasukan setan yang begitu hebat, saudara. Ketika bapaknya membawa anaknya berjumpa dengan murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan kehidupan daripada anak ini, tidak dapat melepaskan anak ini daripada keterikatan, bahkan roh yang merasuk kehidupannya. Dan ketika itu juga ayah daripada anak ini berjumpa dengan Yesus sebagai dokter dan sebagai tabib, dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, saya sudah bawakan anak ini kepada murid-murid Rabi, tapi murid-murid Rabi tidak dapat menyembuhkan anak ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada bapak ini? Yesus berkata bahwa jenis penyakit seperti ini tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun kecuali lewat doa dan puasa. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita berpuasa untuk sesuatu problem, sesuatu masalah yang tidak kita bisa atasi di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah problem penyakit yang sudah dihadapi selama bertahun-tahun lamanya, baik penyakit kanker payudara, baik penyakit kanker kandungan, penyakit kanker tulang, bahkan penyakit yang lain yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter dunia ini, para medis yang dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari mengambil langkah untuk masuk di dalam doa dan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan engkau akan melihat, engkau akan merasakan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah memandang muka, Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Jadi saudaraku, semua manusia itu diperhatikan dan dikasih oleh Tuhan sama adanya. Oleh sebab itu, ketika engkau mengalami masalah yang tidak bisa diatasi, baik mungkin itu masalah bisnis yang mengalami kerugian yang besar, saya mau katakan malam hari ini sebagai hamba Allah, saya katakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari coba ambil sikap dan tindakan melangkah untuk masuk dalam doa dan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita berpuasa untuk apa? Kita berpuasa kalau kita merasakan cinta Allah, kasih Allah di dalam diri kita ini. Kasih agape sudah mulai berkurang dalam hidup kita. Kita merasakan bahwa kita
kita sudah kurang mencintai Tuhan lagi. Kita sudah tidak bisa mengasihi sesama kita lagi. Mari saudaraku, Tuhan memberikan jaminan di dalam doa dan puasa. Dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sana murid-murid Yohanes mereka mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Rabi, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-murid Rabi tidak berpuasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk menjawab pertanyaan dari murid-murid Yohanes? Yesus berkata kepada mereka, bolehkah sahabat-sahabat mempelai itu mereka berpuasa sementara mempelai masih ada di tengah-tengah mereka? Mereka akan berpuasa kalau mempelai sudah diangkat dari tengah-tengah mereka. Bapak ibu saudaraku, ini membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber daripada kasih agape, kasih yang sempurna. Berarti bahwa sumber kasih itu ada di tengah-tengah murid-murid Yesus pada saat itu. Dan mereka tidak perlu berpuasa saudara, karena sumber kasih ada di tengah-tengah mereka. Tapi nanti datang masanya, datang waktunya, guru mereka, Tuhan mereka akan diangkat dari tengah-tengah mereka. Disitulah baru mereka berpuasa kepada Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa untuk mengalami kuasa Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita, maka kita perlu membangun persahabatan dengan Tuhan. Karena hanya lewat persahabatan dengan Tuhan melalui doa dan puasa, maka Tuhan akan kembalikan kasih yang sempurna yang sudah lama hilang dari kehidupan kita. Bapak ibu saudaraku yang bisa mendeteksi, yang bisa mengerti, yang bisa merasakan bahwa kasih itu mulai berkurang dari kehidupan kita, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang bisa merasakan, kita sendiri yang bisa mengukur itu, kita sendiri yang bisa mendeteksi akan hal itu. Karena itu Yesus berkata, kalau Yesus singgung tentang mempelai, ini tidak lain berbicara tentang cinta. Karena tidak mungkin seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan bisa masuk di dalam suatu perkawinan pernikahan kalau tidak saling mencintai satu sama lain. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biarlah membangkitkan semangat kita, menggairahkan kita untuk kita kembali mengintrospeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengintrospeksi kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita bertambah atau kasih kita berkurang? Kita koreksi itu. Dan kalau kedapatan kasih kita berkurang, mari kita berpuasa, kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan kembalikan kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kita mampu mengasihi sesama kita, kita mampu mengasihi istri kita, kita mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan sampai kepada musuh kita pun kita sanggup dan kita mampu mengasihi kehidupan mereka. Karena kasih yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari saya berhenti berbicara, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus yang kita kenal, Roh Kudus yang kita kasihi, Roh Kudus yang heran, Roh Kudus yang ajaib itu, Dia tetap berkarya untuk membawa kehidupan kita masuk dalam satu persahabatan, tingkatan persahabatan yang lebih lagi intim dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada khotbah saya ini, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang sementara menonton channel ini.
Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kembali kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kembali Engkau datang dalam bentuk firman pengajaranmu untuk boleh mendidik kami, boleh memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada kami, untuk kami terus belajar, mengambil waktu dengan Tuhan, masuk di dalam doa puasa yang dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sementara menonton acara ini, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub mengalir memenuhi kehidupan mereka, dan Roh Kudus mari karuniakan segala macam pengertian dari sorga atas kehidupan anak-anakmu yang sementara mendengarkan live ini, sehingga mereka boleh memahami, dan ketika mereka memahami firman-Mu, mereka melakukannya dengan tepat dan benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur dan kami alaskan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kamu adalah pahlawan. Shalom.